Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Yang saya hormati dan banggakan Pak Hidayat Nur Wahid, pimpinan Wakil Ketua MPR RI yang baru menghitung hari terpilih kembali ya Pak. Sebagai Wakil Ketua MPR RI, sahabat perjuangan saya Pak Monim, yang saya selalu kalau diminta sama Pak Monim susah menolak. Terus terang kemarin agak mendadak bulan lalu. Tapi kalau buat NPC, buat Palestina, kalau jadwal saya memungkinkan, saya tanpa keraguan begitu, insya Allah saya akan menghadiri acara-acara yang digagas oleh Ustadz Masri, Direktur Revisi, dan karena itulah saya pagi ini berada di sini. Tentunya juga saya ingin menyapa para keluarga pendiri bangsa, para keluarga pejuang kemerdekaan yang juga sudah berkenan hadir di acara ini. Terus terang tema acara ini dari segi waktu, dari segi substansinya sangat relevan. Di tengah kita hari ini, tadi sebelum sini saya ikut upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda yang 28 Oktober 2024 ini, dan tentunya tadi sudah diperkenalkan Mas Romo di sini sebagai salah satu cucu ya Pak dari Pak Ahmad Subarjo, Menteri Luar Negeri kita pertama. Jadi dari segi temanya sangat relevan, dari segi tempatnya juga lebih relevan lagi. Ini gedung ini atau rumah ini, bangunan ini sudah menjadi saksi sejarah. Disinilah baru 2 hari setelah kemerdekaan kita pada 19 Agustus 1945, Subarjo tunjuk oleh Bung Karno pada waktu itu menjadi Menteri Luar Negeri pertama. Maka gedung inilah yang menjadi titik tolak pertama perjuangan diplomasi Indonesia di luar negeri. Namun ya Bapak Ibu sekalian, terus terang juga dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ya, salah satu antaranya adalah kita masih ya dari waktu ke waktu, dari menit ke menit, dari jam ke jam, setiap hari kita masih dipertontonkan dengan gambar-gambar, video, berita-berita tentang kekejaman dan kekejian ya, tentara Israel yang melakukan genosida di Gaza. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Monim, ini bukan hanya semata-mata karena peristiwa 7 Oktober 2023 ya, tapi ini adalah ya sejarah pendudukan yang panjang sejak 1947, dan yang itu tadi kita masih merasakannya. Saudara-saudara kita di Gaza yang terus digempur, bahkan beberapa hari yang lalu rumah sakit Indonesia yang dibangun oleh teman-teman para aktivis kemanusiaan Mercy pada waktu itu, termasuk Bang Monim yang masih bergabung dengan Mercy beberapa tahun yang membangun rumah sakit Indonesia, meskipun sudah rusak masih digempur juga. Jadi ini menunjukkan bahwa ya Israel ini sudah kalah. Saya menggunakan istilah kalah. Bahkan krisis di Gaza sekarang terus tereskalasi, semakin meluas implikasinya, dampaknya, ramifikasinya juga sudah melibatkan negara-negara lain di Timur Tengah. Lebanon Selatan kita lihat, kemudian di sebagian dari Suriah,
sudah juga akhirnya harus dilibatkan oleh Israel, saudara-saudara kita di Yaman, pastinya tentunya Iran juga sudah mulai berinteraksi dengan krisis di Gaza yang akhirnya dari waktu ke waktu semakin meluas. Jadi Israel sudah kalah di lapangan, di medan tempur, di medan perang, juga menghadapi perlawanan yang luar biasa dari pejuang-pejuang Muslim di Gaza, di Lebanon Selatan, Hezbollah, Hamas, dan sebagainya. Tapi juga mereka sudah kalah di dunia diplomasi. Kita mengikuti bersama, saya yakin Bapak Ibu sekalian juga mengikuti berita bagaimana misalnya atas perjuangan Indonesia, Menteri Luar Negeri pada waktu itu ikut menyampaikan statement keras di hadapan International Court of Justice, Mahkamah Pengadilan Internasional, yang akhirnya Mahkamah Internasional sepakat memutuskan atau mengeluarkan opini, pandangan bahwa apa yang dilakukan Israel selama ini, utamanya di Gaza, adalah sebuah aksi genosida. Karena itu pemimpin-pemimpin Israel yang bertanggung jawab terhadap aksi-aksi genosida tersebut diputuskan sebagai penjahat perang atau war crimes. Israel juga kalah karena kita menyaksikan juga bagaimana aksi-aksi protes anti-Israel selama ini kita tidak tahu. Tapi setelah krisis di Gaza, seperti istilahnya ada tsunami dukungan aksi yang mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina, juga sekaligus aksi-aksi yang memprotes apa yang dilakukan oleh Israel di Palestina, khususnya di jalur Gaza. Karena itu dengan tema acara kita pada hari ini, Ustaz, kita diingatkan kembali oleh para founding fathers kita. Dan baru sekarang tanggal 28 hari yang lalu di acara pelantikan, Pak Nur Hidayat menyaksikan dan mendengarkan langsung. Kebetulan saya ada di sana juga, Pak Nur Hidayat, pada saat Presiden yang baru Pak Prabowo Subianto dalam pidato pertamanya di hadapan sidang MPR secara tegas dan menunjukkan komitmen yang kuat bagaimana Indonesia, tidak hanya pemerintah, kita semua yang hadir di sini untuk terus berjuang mendukung kemerdekaan Palestina. Pidato pertama yang luar biasa, pesannya sangat kuat, tidak hanya terkait dengan pesan-pesan komitmen beliau selaku presiden untuk membangun Indonesia menuju Indonesia Emas 1 abad. Ada yang bilang menuju Indonesia Emas 2045, sama aja Pak Ustaz, sama-sama. Pesannya sangat kuat, dan secara khusus kita semua tentunya bangga di pidato pertama pelantikan presiden kita sudah mendengar kata Palestina disampaikan di hadapan 733 anggota MPR yang mewakili 280 juta rakyat Indonesia. Jadi kita harus bangga dengan presiden kita, karena di saat yang sangat penting pidato pelantikan, beliau sudah mendengungkan, menggelorkan dukungan Indonesia terhadap perjuangan Palestina. Tentunya
kami ya sebagian kecil di Kementerian Luar Negeri yang diberi tanggung jawab untuk menjadi garda depan diplomasi, tentunya sesuai dengan buku yang nanti sebentar lagi akan kita munculkan. Kita akan ya terus sesuai dengan komitmen yang sudah ditegaskan oleh Bapak Presiden untuk terus berjuang di semua medan diplomasi, apakah bilateral, di kawasan ASEAN, PBB dan lain sebagainya. Kita akan terus menyuarakan dukungan kita terhadap Palestina, dukungan politik, dukungan ekonomi, dukungan kemanusiaan untuk kita salurkan ke Gaza. Pemerintah juga tidak tinggal diam, kita juga memberikan terus bantuan-bantuan tersebut, termasuk misalnya kita masih ada sekarang tim medis kita yang bekerja di Aris ya, di kerjasama dengan pemerintah Emirat Arab ya. Awalnya kita mau mengirimkan rumah sakit ya, rumah sakit terapung ya, punya Angkatan Laut, namun karena kendala teknis di lapangan kita belum bisa lakukan itu, tapi tenaga-tenaga medis kita sudah kita terjunkan ya, di Gaza, khususnya di kota Aris bersama teman-teman kita dari Uni Emirat Arab. Ya, sekali lagi saya kira acara ini Bang Unim, Ustaz Nasri, ini merupakan sekali lagi bentuk komitmen kita ya, untuk konsistensi dukungan kita terhadap Palestina oleh seluruh elemen masyarakat ya, dengan pemerintah tentunya, tapi juga ada anggota parlemen, Pak Presiden di sini, pimpinan MPR sudah bersama kita, ya, para aktivis kemanusiaan, ya, termasuk NPC, tokoh-tokoh masyarakat, ya. Saya kira pengusaha, pelajar, mahasiswa juga hadir di sini. Ini menunjukkan bagaimana Indonesia, semua elemen masyarakat sudah terwakili. Karena itu dalam kesempatan yang luar biasa ini, saya mungkin sebagai pribadi dan juga atas nama Kementerian Luar Negeri ingin terus mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita terus bergerak, kita terus menggelorakan dukungan perjuangan kemerdekaan Palestina sebagai bagian dari kita untuk membayar utang sejarah. Nanti dalam buku ini kita akan bisa mengikuti semua bagaimana salah satunya kita bangsa Indonesia memiliki utang sejarah terhadap bangsa Palestina yang tentunya ini sudah banyak dan sering kali disampaikan di berbagai forum, dan juga dalam kesempatan ini kami di Kementerian Negeri di garda depan diplomasi ya, kita akan terus, apalagi Presiden Prabowo, beliau punya atensi yang sangat luar biasa terhadap isu-isu internasional, utamanya isu Palestina, sebagaimana kita dengar langsung pada saat pidato pelantikan beliau tanggal 20 Oktober. Mari para pemuda dan pemudi, kita mumpung lagi merayakan peringatan Sumpah Pemuda, kita terus dukung Palestina, stop pendudukan Israel, stop genosida di Palestina. Kita harus selalu bersama Palestina, al Indonesia, ma Dariman, ma Filistin. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.